Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toro. Beberapa hari yang lalu Refri Harun membuat sebuah video di channel YouTube-nya yang membuat judul "Warga kecewa Jokowi sholat Id di Yogyakarta, takut kesaing JIS," katanya. Takut kesaing JIS. Dan di dalam video ini Bung Refri Harun membuat pendapat ataupun analisisnya mengenai bahwasannya Jokowi sholat Id di Yogyakarta, bukan di Jakarta. Menurut Bung Refri Harun ini analisisnya ya, katanya Jokowi takut popularitas ataupun namanya elektabilitasnya tersaingi oleh Anies Baswedan melalui JIS ini. Ini kan perbandingan yang aneh dan menurut saya kurang tepat lah. Tetapi meskipun begitu, saya sebenarnya sama Bung Refri Harun ini sangat suka ya melihat Refri Harun merupakan ahli hukum tata negara, di mana sebelum tahun 2019, sejak Presiden Joko Widodo menjabat 2 periode, Bung Refri Harun ini sering lah tampil di televisi. Saya melihat statement-statement dia mengenai hukum tata negara. Itu saya menyukai dan menyenangi pendapat-pendapat beliau ini ya, mengenai hukum tata negara, mengenai hukum pada khususnya. Tetapi setelah di tahun 2019, entah kenapa Bung Refri Harun ini itu cenderung pembahasannya mengenai politik dan pemerintahan, bukan mengenai hukum lagi pada khususnya, sesuai dengan keahliannya hukum tata negara. Dan bila memang membahas mengenai politik, Bung Refri Harun ini saya melihat kadang ngawur analisisnya, kadang kadang nggak sependapat lah saya sama beliau ini. Dan memang semua masyarakat Indonesia itu mempunyai hak, memiliki hak untuk berpendapat, menyampaikan sesuatu ataupun mengkritik pemerintahan. Karena memang negara Indonesia adalah negara demokratis. Karena memang itulah masyarakat Indonesia bebas untuk melakukan pendapat, menyampaikan pendapat. Tetapi kali ini melalui akun channel Bung Refri Harun, apalagi videonya yang membuat judul "Masyarakat kecewa Jokowi sholat Id di Yogyakarta, takut tersaingi JIS," katanya. Ini merupakan perbandingan yang tidak sepadan lah antara presiden dengan gubernur bawahan presiden, kan itu dia. Berdasarkan analisis yang dia miliki, yang dia sampaikan, itu pada umumnya dia menyampaikan bahwasannya Jokowi takut sholat di Jakarta karena takut tersaingi JIS dan Anies Baswedan. Dari sekian analisis yang dia sampaikan, kenapa Bung Refri Harun ini kerap kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo? Itu berdasarkan data ataupun tulisan di berita tribunnews.com. Di sini dituliskan bahwasanya Refri Harun dicopot dari jabatan Komisaris Utama Pelindo 1, 2 kali diberhentikan di era Jokowi. Berdasarkan data ini, jadi saya yakin bahwasanya hal wajar lah yang dilakukan seorang Refri Harun, mengkritik pemerintahan, mengkritik politik pemerintahan, bukan lagi pembahasan mengenai hukum. Karena apa? Memang Refri Harun berdasarkan berita tadi dari tribunnews.com, saya melihat dari dicopotnya Refri Harun ini, bahwasanya berdasarkan analisis yang saya miliki, Refri Harun gagal sebagai orang yang bisa eksis di pemerintahan sehingga kerap untuk mengkritik pemerintahan. Tetapi meskipun begitu, itu kan analisis yang saya sampaikan. Tetapi saya ingin melihat juga apa yang disampaikannya di dalam video dia tadi mengenai judulnya Jokowi yang sholat Id di Yogyakarta, takut katanya tersaingi JIS. Bila kita lihat sebenarnya Jokowi dan Anies itu
itu sangat jauh berbeda. Itu pertama. Karena apa? Jokowi adalah presiden dan Anies merupakan gubernur. Bila memang dikatakan takut tersaingi JIS, emang di JIS itu sholat berapa orang? Kapasitas JIS saja sholatnya itu 20.000, sedangkan yang hadir waktu itu di Masjid Istiqlal itu hampir 3.000 orang, 300.000 orang, apalagi yang hadir Jokowi. Mungkin sampai 400.000 akan hadir lah jemaah di sana. Jadi perbandingan ini tidak cocok, saya rasa. Apabila memang Refri Harun menyampaikan takut tersaingi popularitas ataupun ketertarikan masyarakat terhadap Jokowi karena ada JIS, untuk apa Jokowi memikirkan lagi popularitas? Karena apa, masa dia pun sebagai presiden sudah cukup selama 2 periode. Dia kan tidak berminat lagi menjabat sebagai presiden untuk 3 periode. Dan berikutnya, apabila memang berdasarkan analisis yang disampaikan Bung Refri Harun di dalam video YouTube-nya yang mengatakan bahwasanya presiden takut tersaingi popularitasnya, ya kan? Takut terkikis popularitasnya Presiden Joko Widodo kepada JIS dan Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaannya, Jokowi untuk apa lagi untuk menaikkan popularitas? Ya kan? Yang ada Anies Baswedan lah yang ingin menaikkan popularitas dia dengan mengadakan sholat id di JIS ini, di mana notabene-nya memang JIS ini adalah lapangan sepak bola yang harusnya digunakan sarana olahraga. Ini tiba-tiba digunakan untuk sholat id, ya kan? Ini kan salah satu menaikkan citra juga melalui JIS, bangunan stadion Jakarta International Stadium ini, agar masyarakat melihat inilah karya saya, ya kan? Itu dia. Tapi popularitas yang disampaikan Refri Harun ini tidak connect lah, menurut saya tidak sampai ke sana. Jadi ketakutan terhadap takut tersaingi JIS, takut tersaingi Anies Baswedan, takut popularitasnya turun, itu menurut saya tidak tepat lah. Karena apa? Presiden Joko Widodo sudah menjabat sebanyak 2 periode dan tidak berminat untuk menjabat 3 periode, dan lalu untuk apa lagi lah untuk menaikkan popularitas, kan itu dia. Yang ada malahnya Anies Baswedan lah yang ingin menaikkan popularitas melalui JIS ini. Tetapi harus diingat juga, Bung Refri Harun, sebelum ibadah sholat id dilakukan di JIS, itu Pemprov DKI Jakarta melalui sekretaris daerahnya itu mengeluarkan surat edaran untuk mengarahkan ASN dan non-ASN untuk sholat id di JIS ini. Itu kan salah satu mobilisasi masyarakat juga, massa juga kan itu dia, untuk meramaikan sholat id di JIS ini. Beda dengan Presiden Joko Widodo, tidak pernah membuat mobilisasi massa. Jadi pendapat Bung Refri Harun ini kali ini menurut saya jauh lah. Dan ini memang pendapat ini kurang tepat lah, ataupun video YouTube-nya disampaikan Refri Harun ini kan kurang tepat. Karena apa? Ini bisa statement dari pendukung antara cebong dan kampret ini kan bisa berkomentar yang aneh-aneh juga. Jadi apabila Refri Harun yang ingin membanding-bandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan dengan JIS-nya ini, saya rasa kurang tepat. Popularitas Anies Baswedan itu berdasarkan survei yang baru-baru ini, itu kan dia nomor urut ketiga. Pertama Ganjar Pranowo, kedua Prabowo, ketiga Anies Baswedan. Dan ada lagi survei apabila Jokowi ikut jadi capres, masih tetap Jokowi yang nomor 1 sebagai capres terkuat di tahun 2024. Jadi apabila dikatakan popularitas takut tersaingi, jadi sebenarnya Presiden Joko Widodo bukanlah takut terhadap JIS ataupun Anies Baswedan, takut tersaingi terhadap JIS ataupun Anies Baswedan. Tetapi itulah Presiden Joko Widodo. Orang tidak bisa menebak dia akan sholat di mana, akan melakukan kegiatan di mana.
Saya rasa untuk sholat id di Jakarta ataupun di Jogja itu tidaklah suatu masalah yang besar, ya kan? Bukanlah suatu masalah. Dimana memang apabila katanya tidak lazim bila tidak di Masjid Istiqlal, ya itu menurut saya bukanlah suatu harus kewajiban ataupun kelaziman harus dilakukan. Presiden Joko Widodo harus sholat id di uh, Masjid Istiqlal karena memang itulah presiden. Ya, Presiden Joko Widodo kan presiden Indonesia. Banyak daerah masyarakat di Indonesia ini. Ya tentu bila memang ingin sholat di Jogja wajar saja karena memang bagian dari Indonesia juga. Jadi nggak ada jadi masalah. Itu seharusnya kan itu dia. Karena kan Presiden Joko Widodo merupakan presiden di seluruh Indonesia, bukan cuma di daerah Jakarta aja. Dan bila memang Anies ingin melakukan sholat id di JIS, ya itu memang wajar juga karena memang dia merupakan kepala daerah di Jakarta. Jadi janganlah istilahnya diperbanding-bandingkan. Istilah Jokowi takut tersaingi JIS dan Anies Baswedan takut popularitasnya terkikis, tersaingi, apalah kan itu dia. Ini bukanlah perbandingan yang tepat berdasarkan yang saya ketahui ya. Analisis saya yang punya ya. Karena perbandingannya jauh berbeda. Anies itu gubernur, sementara Jokowi adalah presiden. Jadi perbandingannya beda. Apabila memang Presiden Joko Widodo ingin sholat di Yogyakarta bukan di Istiqlal, ya itu hal yang wajar. Karena memang Presiden Joko Widodo merupakan presiden seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi kalau pindah-pindah daerah tidak ke JIS, bila memang harus pindah-pindah daerah tidak di Istiqlal, itu hal yang wajar dan bukan menjadi suatu masalah, ya kan? Jadi analisis yang disampaikan Bung Refri Harun berdasarkan yang saya ketahui ini merupakan suatu analisis ataupun perbandingan analisis yang kurang tepat lah. Tidak wajar lah analisis ini disampaikan oleh sekelas Refri Harun, ahli hukum tata negara, mengenai perbandingan Anies Baswedan dan Joko Widodo mengenai persaingan popularitas. Tidak tepat. Karena memang Presiden Joko Widodo untuk apa lagi untuk menaikkan popularitas? Dia sudah menjadi presiden 2 periode dan sudah menyatakan tidak berminat untuk menjabat sebanyak 3 periode. Sementara bila Anies ya memang dia ingin menaikkan namanya melalui JIS, yaitu Jakarta International Stadium. Ya wajar dia mengadakan sholat id di JIS ini untuk menaikkan namanya juga, agar masyarakat yang datang di JIS ataupun nanti media yang meliput sholat id di JIS itu bisa melihat bahwasanya yang bangun ini adalah Anies Baswedan, kan itu dia. Jadi wajar Anies Baswedan melakukan sholat id di sana. Tetapi apabila ingin diperbanding-bandingkan dengan Presiden Joko Widodo, ya kurang tepat lah. Karena memang bila seorang presiden sholat di daerah manapun, ya itu ada dilakukan. Itulah cara presiden untuk memberikan kesempatan di setiap daerah, ya kan, untuk dia kunjungi, agar memang kehadiran presiden itu ada. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan bahwasanya dari sekian pendapatnya ataupun analisis dari Bung Refri Harun, saya ingin menyampaikan bahwasanya pertama, Presiden Joko Widodo itu tidak takut tersaingi antara Anies Baswedan dan JIS-nya. Karena apa? Memang untuk apa lagi Presiden Joko Widodo ingin menaikkan popularitas ataupun mempertahankan popularitasnya. Kan itu dia. Yang kedua, apabila dikatakan tersaingi JIS itu kapasitasnya kan 20.000 jemaah. Sementara waktu sholat id di Istiqlal itu kan hampir 300.000. Itu Presiden Joko Widodo tidak hadir, kan itu dia. Apalagi Presiden Joko Widodo hadir, saya rasa bisa 400.000 orang jemaah yang hadir, kan itu. Dan ketiga, JIS ramai, banyak orang yang menghadiri di sana. Berdasarkan surat edaran yang
beredar di masyarakat di media sosial itu ada surat edaran dari Pemprov DKI Jakarta melalui sekretaris daerahnya yang mengimbau agar ASN ataupun non ASN untuk hadir di JIS melakukan sholat id di sana. Itu harusnya Bung Refri Harun juga bisa sampaikan itu juga kan, faktor itu juga. Bukan karena faktor dari JIS ini karena baru ingin orang melihat kan itu. Karena ada juga yang mengarahkan melakukan mobilisasi kan itu dia. Jadi kerap pendapatnya ngawur gitu. Dan saya berbeda pendapat lah mengenai Bung Refri mengenai pembahasannya politik dan pemerintahan ini. Dia kerap mengenai pemerintahan, dia kritis memang, tapi kritisnya itu tidak terarah menurut saya ya. Dia kerap menyampaikan kritik terhadap politik dan pemerintahan ini itu karena emosi pribadi yang saya lihat ya, berdasarkan analisis yang saya punya. Dia itu lebih membawakan emosi pribadi, bukan kritik untuk menyelesaikan masalah. Itu dia, ataupun kritik untuk istilahnya memberikan arahan terhadap masalah. Begini loh caranya kan gitu. Demikian saya sampaikan, terima kasih.